Nyembah Yesus. Markus Iya. 5 nomor 6 itu ada iblis nyembah Yesus. Jadi ibu nyembah Yesus, iblis nyembah Yesus, sama atau beda? Jawab. Iblis itu, justru iblis itulah dia bertobat. Makanya Jawab dia pertanyaan kembali. saya, Dia sama kembali. atau beda? Bu, muncungnya dikuncir dulu, Bu. Pertanyaan saya, ibu nyembah Yesus, Markus 5 nomor 6, iblis itu nyembah Yesus, sama atau beda? Jawab. Sama atau beda? Mute-nya, Bu. Ibu nyembah Yesus Nyembah Yesus? itu. Ibu sama nggak dengan iblis? Jawab. Tidak. Oh, kita Kalau semua tidak ini sama, orang siapa yang berdosa, tidak nyembah berdosa Yesus? semua. Makanya dia Siapa yang tidak berbuat- nyembah Yesus? Dengarkan. Kalau ibu menjawab tidak sama, siapa yang tidak nyembah Yesus? Iblis atau kau? Jawab. Oi. Kalau tidak sama, siapa yang tidak nyembah Yesus? Iblis atau kau? Ini loh. Coba jawab dengan jujur gitu loh. Kalau memang sama, ya sudah selesai. Kalau tidak sama, Tidak siapa sama. yang nggak nyembah Yesus? Siapa yang Iblis. nggak nyembah Yesus? iblis. Yang nggak nyembah Yesus siapa? Di situ Setan. Yesus mengatakan, Markus 5 nomor 6, orang yang kerasukan iblis itu, iblis menguasai Iya. dirinya. Dia kan Jadi kerasukan iblis yang setan, nyembah dia Yesus. kan kemasukan. Berarti dia mengeluarkan setan dari badan yang kerasukan itu. Makanya dia bertobat. Jadi yang nyembah Yesus siapa? Iblis apa Kristen? Kau. Yang berdosa itu, yang kerasukan itu, bukan setannya. Yang kerasukan itu. Nggak jujur, somplak ibu-ibu ini. Kau Inilah, sendiri Injili yang aja tidak dulu tuh. mengerti. Kau sendiri Bang yang Luga, longor. sikat aja udah. Ini longor dia ini. Kau sendiri yang longor, tidak tahu mengartikannya. Justru dia kerasukan setan, makanya Yesus datang mengeluarkan setan dari badan dia, dan dia yang kesurupan itu datang kepada Yesus untuk bertobat. Dia nyembah Yesus gak? Iya, menyembah Yesus karena dia kan sudah bertobat, sudah keluar dari setan. Apa bedanya sama kau berarti? Iblis nyembah Yesus, kau nyembah Yesus. Sama atau Dia beda? memang menyembah Yesus. Apa kata Yesus? Sama atau beda? Datanglah kepadaku, hai orang yang berdosa. Bukan orang yang benar yang datang, Sama orang atau yang beda? berdosa. Malah kemana-mana ditanya. Punya otak nggak sih? Kau yang, Sama atau beda? kau yang tidak punya mengerti. Sama atau beda? Iya. Kalau beda, siapa yang nggak menyembah Yesus? Mudah-mudahan Yang menyembah itu, yang tidak menyembah itu adalah setan, makanya dia dikeluarkan dari badan yang kesurupan Di itu. situ setannya, iblis yang nyembah Yesus. Tidak ada yang Ini menyembah Maknya Udin setan. Petok juga. Kau sendiri yang menyembah Aduh, setan. ngapain ini Komal nggak punya Ibu otak juga. Maria, Bu Maria, Bu Maria, Ya. Bu Maria. Oh, Iya. ibunya Maria, berarti Yesus ibunda Maria. Bang Luka, Yesus, ibundanya Yesus siapa Bang Luka? Maria. Coba tanya. Salah. Nah, Maria katanya. Nah, ini Pak ada Pak Salah. Pendeta Luka ini. Salah. Maria, Ibu Maria. Terus bapak kandungnya Yesus siapa? Bapak kandungnya siapa? Ya Yosef lah, Bapak. Yosef kan dia kak tunangan dia. Oh jadi Yesus bapak kandungnya si Yusuf. Yosef itu kan sebagai tunangannya kan sebelum dia menikah itu bertunangan tuh sama dia, karena datanglah malaikat dua orang untuk menyatakan bahwa dia akan dikaruniai seorang anak. Nah, anak itu yang dinamakan Jadi- sebagai Yesus, bukannya si Maria yang Iya. ngasih nama Yesus, tapi malaikat yang turun itu. Nah, namailah dia sebagai nama Yesus. Bukan seperti Jadi kau nama Bapak- nabi yang buat nabi namanya sendiri. Enggak. Yang saya tanya itu mamanya Yesus kan mamanya Yesus kan Maria. Bapaknya Ya. Yesus siapa? Yosef. Bapaknya. Luka, perkenalkan Katanya- dulu kau Luka, takut disangkanya Islam kau Luka. Saya Kristen ya, saya pendeta. Nah, jadi mamanya Yesus Maria, bapaknya Yesus Yosef. Kenapa kok manusia bisa melahirkan Tuhan? Katanya anak Allah, tetapi ternyata anaknya si Joseph.
Nah kan dia itu Yesus itu kan tidak dia diperanakkan, kan dia datang dari Allah, dari atas. Ya makanya saya tanya bapaknya Yesus siapa? Maria. Bapaknya, iya betul. Bapaknya Yesus, si Yosef atau Allah Bapa? Siapa bapaknya di sini? Aku tanya dulu. Allah Bapa atau Yosef? Aku buat dulu perumpamaan sama kau. Contoh ya, contoh. Adik betina kau, ada mujizat. Datang. Nah, dengarkan dulu. Ada mujizat dari surga. Datang yang mujizat itu turun ke dia, bersama dia. Hai Siti Aminah, kau akan melahirkan seorang anak. Aminah siapa? Aminah siapa? Seorang anak laki-laki. Siti Aminah, contoh Siti Aminah dulu. Aku buat perumpamaan apa? Aku buat contoh ke Nabi kau dulu. Hah? Dengar. Hai Aminah. Gak ada hubungannya dengan Islam. Hei, ini lu ketambunan ini Kristen. Bu Dumaira. Iya, ini emaknya siapa sih? Bego banget ini. Suruh turun aja anaknya, suruh sini. Aku turunkan anak kepadamu, tapi berilah nama dia Yesus. Kan mujizat, itu kan mujizat, bukan dari siapa bapaknya siapa, mamanya siapa. Oh, salah tahu. Bapak kandung Yesus itu Allah Bapa, makanya dia disebut anak Allah. Si Joseph itu cuma manusia berdosa. Tidak mungkin Yesus yang Tuhan dilahirkan oleh si Joseph yang manusia berdosa. Jadi kau salah. Iya. Bapak kandungnya Yesus. Diam dulu. Gantian dulu, udah Maira. Makanya karena tidak pernah disentuh oleh si Joseph si Maria, berarti si Joseph itu bukan bapak kandungnya Yesus. Bapak kandungnya Yesus itu adalah Allah Bapa, bukan si Joseph. Nah, aku tanya sama kau. Bukan bapaknya Firman. Firman itu adalah dia sendiri. Iya, anak Allah itu kan bapaknya Allah Bapa. Bodak, susah kali kau diatur. Bapak apa dia? Cukup. Nggak ngerti Mbak nih. Mamanya Yesus itu bukan Maria, tapi Maria itu mama angkat. Mama kandungnya siapa? Ya Maria lah. Aduh, nggak pernah sekolah sih, susahnya jadinya. Makanya kau belajar sekolah yang benar. Pernah belajar agama nggak sih kau? Tapi yang longor. Mama kandungnya Yesus itu Roh Kudus, bukan Maria. Butet. Si Butet ini susah kali tuh diajarin. Makanya dia diberi 3 hakikat. Yang saya tanya mama kandung, bukan mama angkat. Sebagai Maria. Maria itu manusia berdosa. Izin Bang Luga. Maria. Bang Luga, izin. Silakan. Mbak Numaria. Halo Mbak. Halo Mbak Numaria. Ya. Ini apa Mbak Numaria percaya kalau Yohanes dan saudara-saudaranya itu adalah anak Maria? Iya, percaya. Dan Yakobus, wah ngaco si ibu nih. Berat saudara. Mbak nggak tahu ya kalau itu anaknya Yusuf dari istrinya sebelum Maria. Yusuf tidak pernah menikah pada siapapun karena dia bertunangan sama Maria. Aduh. Kacau dah ibunya. Nggak paham berarti sejarah nih. Nggak mungkin lah si Maria nikah sama Duda, ada aja juga kau. Ini nggak ada ilmu emang Bu Maria ini, dibawa aja Bu. Ya, kebaktian ilmu sana, perdalam ilmunya. Entar dulu nih, kesimpulannya ini
Tahu gak sama om ini satu nih. Yesus Tuhan apa Tuhan sih? Kesimpulan dulu nih Bang Kale. Tuhan dan manusia, Bang. Bukan Tuhan ya, Tuhan ya. Tuhannya artinya anak Tuhan gitu. Oke, makasih. Lanjut. Ya, Bang. Yesus anak tunggalnya Bapa, betul. Anak Tuhan. Anak. Kalian kayak nggak pernah punya anak aja sih. Kalau nggak punya anak, nanti anak kalian kumpul titip di panti asuhan loh, bener loh. Masa anak Tuhan aja nggak ngerti? Anaknya Tuhan ya berarti anaknya. Gitu aja, simple. Pembantunya para nabi. Rasul-rasulnya itu pembantunya, bukan anaknya. Tanya mamanya siapa? Roh Kudus, putus, kelar. Nabi-nabi nggak pernah punya mama Roh Kudus. Musa aja mamanya si Jokobed. Yakub mamanya Ribka. Siapa lagi? Daud anak Isai. Kalau Yesus bin Roh Kudus, bin Allah Bapa. Bin ngeri ya, bin Allah Bapa. Bukan bin Maryam, bin Holy Spirit. Gitu. Gimana? Mau lihat Pak Pahan, benar gak tuh? Mau lihat Pak Pahan? Apa benar itu? Selamat sore. Oh, silakan Ibu ternyata. Silakan Ibu. Apa mau ditanya? Siapa ibu kandungnya Yesus Kristus? Maria. Salah lagi. Aduh, Tuhan. Kan memang si Maria yang melahirkan Yesus. Jadi sebelum Maria diciptakan, siapa mamanya Yesus? Sebelum Maria diciptakan, siapa mamanya Yesus? Siapa mamanya Yesus sebelum Maria diciptakan? Ya siapa? Kan duluan si Maria, baru Yesus. Loh, kan Yesus itu kan sudah ada sebelum Abraham. Dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Maria belum tercipta. Nenek moyangnya Maria pun belum diciptakan, si Adam. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, siapa mamanya Yesus? Oh, saya yang tidak tahu. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Makanya ibu sekolah. Bukan masalah sekolah. Di sini kan ada kelahiran Yesus Kristus. Gak tahu saya, belum pernah saya baca. Ya, betul. Di mana? Di ayat mana? Enggak, di ayat mana yang kamu baca tadi? Nah, ibu kandung dari Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus ibu kandungnya. Roh Kudus itu menurutmu itu kan Tuhan. Iya, betul. Ibu Tuhan, Tuhan Ibu. Allah Bapa, Tuhan Bapa. Jehovah, Tuhan Bapa. Tuhan Ibu, Roh Kudus. Itu kan mamanya. Tapi nggak diajarkan di dalam gereja karena di abad ketiga ajaran tentang ibu sudah dihapuskan oleh gereja Katolik. Semua penganut Tuhan Ibu itu diusir, dianiaya, dibakar, dibunuh. Makanya kita ini mewarisi ajaran dari gereja Katolik, makanya keluar dari ajaran itu. Ini ajaran yang sejati. Paham? Oh, kalau itu nggak tahu saya. Yang tahu saya kelahiran Yesus Kristus itu ya dari Roh Kudus. Ya, betul. Dari Roh Kudus, tapi kan gereja kan tidak mengajarkan kalau Roh Kudus itu ibu kandungnya Yesus. Jahat kan gereja kan? Dibilangnya Yesus itu Roh Kudus karena itu si Maria kan yang melahirkan, nggak mungkin Ya, Roh Kudus ini siapanya? Tantenya namborunya opungnya. Roh Kudus ini siapanya Yesus? Tuhan itu kan Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu siapanya Yesus? Bapaknya? Opungnya. Bukan bapaknya, Roh Kudus itu perempuan. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Allah Bapa itu bapaknya Yesus. Bapak kandungnya itu Allah Bapa, Jehovah. Iya, Bapak. Mamanya siapa? Mamanya siapa? Dibaptis itu kan harus melalui Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus ini siapanya Yesus? Yesus kan anak. Roh Kudus siapa? Bukan bapaknya lah, itu mamanya. Siapa mamanya? Mamanya si Maria. Maria itu manusia ciptaan. Kok jadi si Maria pula mamanya?
Iya, Yesus tetapi kan kan Tuhan. Maria kan dapat Roh Kudus dari Iya, Tuhan. mama angkat jatuhnya kalau bahasa jalanan. Tidak ada, kalau di Kristen itu tidak pernah dibilang itu anak angkat, nggak pernah diterangkan Oh, itu enggak, di gereja ya, bahwa karena ada memang anak angkat, nggak begitu. Karena pendetanya ditipu iblis, makanya Ya nggak kan berani dia ngomong melalui mama angkat. Alkitab. Nggak mungkin dibuat-buat, ditambah-tambahin. Itu Iblis nambah-nambah menipu bumbu. bukan menambah bumbu. Orang Iyalah. Maria nggak pernah. Sekarang saya tanya, Maria bapaknya Allah Bapa, Maria mamanya. Kapan Maria rupanya kawin sama Allah Bapa sehingga beranakkan Yesus? Bukan begitu artinya. Kan di sini kan suaminya kan si Yusuf. Waktu Si Yusuf bertunangan, masih Ya, bertunangan belum dia. belum Dengar bersetubuh. dulu. Hmm. Kan masih bertunangan dia sudah dapat Roh Iya. Kudus. Iya. Itulah lahirlah si Yesus tadi, kan belum menikah sama Yusuf. Betul. Terus Ya makanya Jadi dia kalau- paling bapak kalau- sama Tuhan, karena dia kan melalui Roh Kudus ada dia Tuhan Yesus. iya, Sama nah Bapa Roh dia. Kudus ini siapanya? Kan Bapak Tuhan Syukron Bang Indra. Bapak dengan Roh Kudus beda nggak? sama. Kok sama sih? Aduh. Ya, kan memang Roh Kudus itu kan Tuhan. Kita makanya ada di Kristen kita menerima Roh Kudus itu kan karena Tuhan. Itu beda pribadi kan, Kita tiga terima pribadi. enggak Tuhan itu? Benes ya? Itulah Roh Kudus bagi manusia. Tuhan itu sebagai manusia. Ibu ini pendeta atau jemaat? Saya jemaat, tetapi kan saya Ibu seorang- menyerahkan sama kamu kan melalui Alkitab. Di sini kan sudah dikatakan. Iya kan? Saya nggak mengada-ngadakan di sini. Pak, kan dia kan si Maria itu kan dari Roh Kudus hamil. Oke, sekarang saya tanya, Bukan Allah karena Bapa si itu Yusuf. laki. Sekarang ku tanya, Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Kalau menurutmu? Kalau aku tanya, namanya juga udah Bapak. Tuhan itu laki-laki apa perempuan? Allah Bapa laki-laki, namanya makanya Bapak kami, bukan nenek kami. Bapak Ya itu itulah laki-laki kenapa apa kamu bukan? tanya lagi? Kenapa Oke, kamu tanya sekarang lagi saya tanya. saya? Ya, Itu Tuhan oke. itu Bapak. Ya Oke. tentu kalau Bapak itu Oke. laki-laki. Oke. Kalau Kamu tanya saya lagi. Ibunya siapa? Ibunya? Ibu siapa sekarang? Ibunya Bapak di sorga, istrinya siapa? Mana ada diterangkan di Alkitab Bapak itu ada istrinya? Oh, salah kau. Ya menurutmu siapa nama istrinya? Roh Kudus. Udah apa kau kurasa kau? Mana ada Roh Kudus itu? Itulah namanya Tuhan. Jadi Mana ada oke, dibilang cukup ya. Roh Kudus itulah istrinya. Di mana? Di mana ayat mana itu? Di ayat mana kamu Kejadian- baca bahwa Kejadian namanya 1. Tuhan Roh Kudus? Coba di mana? Di mana? Ya, Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Itu kan si Adam dan si Hawa. Sebentar Yang dulu, diciptakan kalau Tuhan saya itu kan si Adam. bisa nggak diam dulu Kenapa kalau kau saya lagi bilang- menjelaskan? Ya, Bisa kan nggak memang saya- di Alkitab, memang di saya Alkitab kan kan memang si Adam dan si Hawa yang Saya diciptakan belum Tuhan. selesai menjelaskan. Dengarkan dulu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut berdasarkan rupa dan gambarnya sendiri. Jadi perempuan dan laki-laki ini adalah diambil dari gambarnya Tuhan. Adapun perempuan sebelum Hawa ada, sudah ada di sorga perempuan. Dari mana Sebelum kamu si tahu? Dari mana kamu Kan- tahu menurut di Alkitab tidak ada dibilang sebelum ada si Hawa. Si Hawa permulaan manusia, si Adam permulaan ada manusia. Adapun si Hawa itu diambil dari tulang rusuknya si Adam. Iya, saya tahu. Perempuan Jadi, itu kamu diciptakan. bilang ada Sebentar. di surga perempuan belum Sebentar. ada si Hawa. Si Hawa lah permulaan manusia ada. Gini, si Adam. gini ya. Sebelum perempuan ini diciptakan, tentu kan ada dulu desainnya.
ada gambar rancangannya. Desain, ngerti nggak desain? Rancangan. Sebelum Hawa diciptakan, digambar dulu sama Tuhan bagaimana nanti bentuk perempuan ini diciptakan. Nah, gambar dari perempuan ini dikatakan Allah menjadikan perempuan menurut gambar siapa? Menurut gambar siapa? Kamu kan udah salah. Di sini kan Tuhan menciptakan. Dengar dulu. Tuhan menciptakan manusia itu dari tanah. Adalah menurut si Adam. Gambar, menurut gambar kan siapa? Kok dari tanah? Tidak ada dikatakan Menurut di sini menurut gambar siapa. Kau baca Kejadian 1 ayat 27. Adam itu, dengar dulu. Adam itu diciptakan dari tanah. Itu anak Jadi kecil juga sesudah tahu. itu Tuhan mengatakan begini, nggak mungkin manusia itu cuma satu, harus ada kawannya. Ya. Datang Tuhan itu diciptakanlah tadi si Hawa diambillah dari tulang rusuk si Adam. Itu anak supaya mereka juga tahu. temanmu. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan itu. Kalau itu sejak kecil juga saya udah tahu. Sejak anak SD saya udah jadi tahu. Yang mana lagi mau kau tanya? Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Itu yang saya tanya. Menurut Kejadian 1 ayat 27. Manusia dan taman. Tunggu aku baca. Nggak boleh asal-asal itu kau baca. Kau karang-karang sendiri itu. Iya, Kejadian 1 ayat 27 kau baca. Jangan ngasal. Terus saya 27. Kejadian 1 ayat 27 baca. Tunggu dulu ya. Bentar dulu. Ayat 27. Maka Allah ini yang Kejadian 1 ayat 27 tadi kamu bilang kan? Nah, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berfirman bertambah banyak. Bentar dulu, kecil-kecil kali tulisannya. Bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala bintang yang merayap di bumi. Ini kan dia kan makanya diciptakanlah si Adam, berfirmanlah Allah, lihatlah. Seandainya kau diciptakan menurut gambar monyet, singa nggak akan takut sama kau. Misalnya kau diciptakan berdasarkan gambar gorila. Gambarnya, maksudnya begini. Kalau kok sekarang dah dulu kan menurut gambarnya dibilang Tuhan di sini. Jadi kalau seperti kamu lah sama istrimu, kan menurut gambar kamu lah ada anakmu ini mukanya juga seperti itu. Betul. Iya sama. Nah sekarang perempuan itu, dia itu sebelum Hawa ada, udah ada belum gambar perempuan? Udah ada belum? Ya di sini kan nggak dikatakan seperti yang kamu katakan gambar perempuan seperti sudah ada. Oke, sekarang kamu diam. Jangan saut-saut saya. Di sini kayak gitu. Iya. Diam dulu lah dulu. Ibu diam dulu ya. Dikatakan perempuan dan laki-laki itu diciptakan menurut gambar Tuhan. Berarti bentuk gambar Tuhan, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk wajah, itu menurut gambar Tuhan lah diciptakan si Adam dan si Hawa, baik laki-laki dan perempuan. Nah berarti ada di sorga Tuhan perempuan dan juga ada Tuhan laki-laki, makanya diciptakannya fotokopiannya lah si Hawa dan si Adam. Itu maksud dari ayat itu. Makanya aku tanya sama kau, siapa istrinya Tuhan?
Anda tadi kan Saya mengatakan tidak tahu siapa istrinya. makanya Karena Tuhan belajar. itu bukan manusia. Apa menurutmu Tuhan itu manusia? Tuhan itu menciptakan Tanya suami dulu kamu, istri. apa kamu tahu Tuhan itu manusia? Manusia itu gambar Tuhan. Jangan kebalik kau. Manusia ini Iya, gambar masukku. Tuhan. Kan tadi kamu bilang serupa dengan gambar manusia. Apa memang kamu tahu bahwa Tuhan itu manusia? Ya Kan memang Tuhan seperti manusia. diciptakan si Adam. Memang Tuhan itu seperti kan manusia. menciptakan manusia kan si Adam. Ya, menurut gambar siapa laki-laki itu bisa ada? Gambar siapa? Desainnya desain dari mana? Iya, tapi kan kamu bilang tadi bahwa Tuhan itu manusia. Dari mana kamu tahu Tuhan itu manusia? Loh, Sedangkan manusia Tuhan menciptakan pertama kali si Adam. Nenek-nenek ini bodoh kali. Bukan bodoh. Tadi kamu bilang Tuhan itu manusia. Kalau memang Tuhan itu manusia, bukannya nggak mungkin dibuat di Alkitab ini. Tuhan menciptakan manusia. Contoh. Ya sudah ada di Tuhan. Gini. Ngapain dia menciptakan Contoh. manusia lagi? Kalau memang dia manusia. Dia Kan bukan kamu salah manusia. pengertian. Sebentar. Kamu Tuhan bilang itu tadi Tuhan itu manusia. dengerin dulu nenek-nenek, orang lagi ngomong. Tuhan itu memang bukan manusia, tapi gambar Tuhan dijadikan bentuk manusia. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Tuhan itu bukan manusia, tetapi gambar Tuhan yang laki-laki dibikinlah manusia dalam bentuk laki-laki. Tadi di sorga itu Tuhan laki-laki, Tuhan perempuan, dibikinlah versi manusia. Versi Tuhannya udah ada laki-laki dan perempuan. Versi manusianya lah Adam dan Kan di Hawa. sini kan nggak dibilang menurut, bukan ada dibilang Tuhan menurut aku, menurut kan di sini Gambar. kan dibilang Menurut gambar, menurut gambar iya sama kan bukan ada. dibilang menurut Tuhan manusia itu Iya, di sini. iya menurut Tuhan sama menurut gambar Tuhan kan sama aja. Aduh, nenek bodoh. Mana dibilang kayak gitu? Udah, Menurut aku, turunlah kau, mana turunlah dibilang kau, ini kan susah kau diatur. menurut gambarnya. Gobloknya kelewatan. Bukan dibilang menurut Tuhan muka manusia. Yang saya omong ini kan gambar. Gambar itu kan laki-laki, perempuan. Nah, sebelum Adam dan Hawa tercipta, gambar laki-laki dan perempuan itu sudah ada di sorga duluan, nenek sihir. Sebelum Adam dan Hawa ada di muka bumi di Taman Eden, laki-laki dan perempuan itu sudah ada di sorga, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus yang adalah laki-laki dan perempuan. Makanya diciptakannya laki-laki dan perempuan versi manusia, namanya Adam. Laki-laki versi Tuhan namanya Allah Bapa dan Roh Kudus. Nggak sekolah kau. Kolek. Kan menurut Alkitabnya saya baca. Makanya Kamu bilang tadi kan ibu gereja Tuhan di mana? itu manusia. Ibu gereja di mana? Kalau Ibu kamu menurutmu Tuhan Allah itu apa? Manusia apa? Kan Yesus sudah berkata, Bapa kami bukan nenek kami, Bapa. Aduh. Iya, Bapak kami yang di surga. Bapak itu laki-laki apa perempuan? Di surga. Bapak itu kami laki-laki apa di perempuan? surga, dimuliakanlah namamu, Saya datanglah tanya. kerajaanmu, jadilah Iya. kerajaanmu di bumi seperti Bapak di itu surga. laki-laki apa perempuan? Tuhan itulah pencipta langit dan bumi. Kita kan nggak tahu. Yang saya rupa tanya Tuhan itu kepada seperti kau. apa. Hanya yang saya kamu yang tahu rupa Tuhan itu seperti apa. Betul, Kami betul nggak lah. tahu. Susah kau diatur. Ya udah, matilah kau. Iya. Bukan, kamu tahu kan rupa Tuhan itu seperti apa? Kami nggak tahu. Seperti laki-laki. Ya Karena syukurlah. kami Berarti nggak kau pernah nggak- melihat. Ya iya. Iya, karena kami nggak pernah melihat wajah Tuhan. Loh, kami itu seperti udah, apa. kami udah pernah Mana? dibawa ke sorga. Tunjukkan, Ke depan. tunjukkan wajahnya mana Tuhan. Kami dibawa ke sorga, masa mau dibawa kau? Iya mana? Seperti apa wajahnya? Kalau kamu Seperti tahu. laki-laki, seperti perempuan. Iya mana gambarnya? Coba. Kan sudah ditulis ayatnya di situ, Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan Adam dan Hawa berdasarkan gambarnya, laki-laki dan perempuan. Ini nenek-nenek ini bodoh kali, makanya kau jangan berdatu terus kau kerjaan kau. Iya. Tapi Tuhan itu seperti apa rupanya? Tuhan itu Seperti wajahnya. laki-laki dan perempuan, nenek sihir. Iya, tetapi seperti apa wajahnya? Kamu tunjukkan dulu wajah Tuhan itu seperti apa. Masa kau minta tunjukkan Makanya wajah Tuhan? Kristen itu percaya kepada Yesus Kristus.
Karena dia Inilah, oke. Yesus Saya rasa itu cukup ya. Udah cukup. Jadi teman-teman, inilah hasil dari kamulah yang terlampau Sebentar. apa kali. Iya, diam dulu kalau aku tapi lagi. kamu juga nggak tahu Tuhan itu seperti apa. Udah, cukup dulu ya. Istirahat dulu kalau di bawah. Jadi gini ya, teman-teman. Kamu aja Inilah nggak tahu, cuma produk tahu aja. gereja-gereja yang mandul, gereja-gereja yang terkutuk. Sudah gereja-gereja yang sudah berkontaminasi dengan iblis, bercampur. Makanya dia tidak mengerti lagi siapa Tuhan Bapa, siapa Tuhan Ibu. Bagi dia ini Tuhan nggak berbentuk. Nah, Bukan nggak berbentuk. Tapi kan kamu kan nggak tahu seperti apa wajah Tuhan itu. Hanya yang tahu kan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi kita kan tidak tahu seperti apa Tuhan itu. Luga ini sudah Cuman kita hanya percaya bahwa Tuhan itu ada. Bu Mauli, Luga ini sudah bolak-balik surga ini. Di surga maho. Sejak kapan lagi Silakan ceritain Luga ini. Nggak tahu kalau Luga ini nabi. Saya do toko tabunan. sekarang ku Oke tanya namu dulu alak doh sama Ibu. roho. Loak, Kamu alak ya. sebentar dulu. Namu akon. Namu alak Ibu doh roho. Boy ipasi Enggak. Ibu gereja mana? Ibu gereja Aku mana? AKBP. Aku AKBP. Masih maradat gak? Ya maradat lah. Orang Batak kan harus maradat. Aduh, penyembahan berhala lagi, pantesan aja bodoh. Kau lah penyembah berhala. Sejak kapan kau tengok AKBP menyembah berhala? Adat-adat istiadat itu kan penyembahan berhala itu. Siapa bilang? Ada itu penting, agama itu penting. Majui, sahalan Dia tahu kau. Berarti orang atau beda motong alai dari jam. Alani mahu salari ho. Alani mahu tong bebir kumarada habis sepengmu tusan ada ton kan godang ahana. Jadi mabir romo manghuton ada Batak dang dilupa koma gereja doa arha. Jadi lo koma hami penyembah berhala. Sejak kapan kau tengok memang penyembah berhala do molomar. Mana ada kami menyembah berhala? Margodang itu kan ada. Kan kalau agama HKBP itu duluan memuliakan Tuhan. Ada itu bukan dibilang itu, tapi dibarengi dengan Tuhan. Makanya ada kalau berada itu tahu kamu. Dengar dulu. Kami sudah melihat orang Batak, tetapi kan berdoa, mengucapkan syukur. Oke, sebentar ya. Kami memangnya ada rupanya kita dilarang kita membuat adat? Enggak ada. Di mana kau tengok ada dilarang beradat? Ada. Di apa? Di Alkitab. Makanya diam dulu. Makanya di mana? Di ayat mana dilarang beradat di sini? Di dalam Matius Yesus berkata, engkau menyampingkan perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Di mana kami pernah menyampingkan firman Tuhan kami beradat? Tuhan bilang kan sebentar. Dengar Tuhan duluannya apa seperti membuat adat itu duluan memuliakan Tuhan baru buat adat. Gak pernah duluan adat baru memuliakan Tuhan. Di mana kau tengok seperti itu? Sebentar. Meninggal pun harus duluan pendeta. Iya, jangan dulu ngomong terus gantian. Adat apa? Mendoakan orang, membuat nasihat, mau dikubur pun seperti itu. Kenapa kau bilang kami menyembah berhala? Di mana? Iya, makanya dengar dulu, dengar. Do nasongoni, alai saya geng koma sudah dong kamu bah. Iya, dengar dulu, Kapan ngomongnya? Jeda dulu, Mama. Mama. Jeda dulu. Jangan kalau kau mandang dulu, nang pola dota sudah bataki. Matiin dulu mic-nya tuh. Oke, jadi gini. Kenapa adat istiadat itu dikatakan suatu penyembahan berhala? Karena kenapa? Satu, ketika ada musik-musik gondang, kami pernah mendapatkan penglihatan. Datanglah katanya roh-roh nenek moyang di pesta adat itu. Kami dapat penglihatan. Ternyata roh-roh nenek moyang itu adalah Lucifer dan Belzebul. Jadi ketika dibunyikan itu tulung, makanya kalau kita cek di YouTube
ketika ada pesta adat, dalam adat istiadat dimujikan musik, itu pasti ada orang kerasukan setan, kesurupan. Nah, hal itu membuktikan ketika diadakan pesta adat itu mengundang roh-roh iblis yang dari neraka. Nah, itu melanggar perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain. Makanya kami, ada teman saya Marga Nenggolan, dibawa Tuhan dia ke neraka. Dia melihat seluruh orang Batak yang melakukan adat istiadat itu dicincang di neraka, dijaljali kalau bahasa Bataknya. Nah, makanya adat istiadat itu adalah penyembahan berhala. Di sini pun nggak dilarang membunyikan uning-uningan, biar tahu kamu. Untuk memuliakan Tuhan itu tidak dilarang uning-uningan. Bernyanyi, sembahlah Tuhan dengan bernyanyi, dengan uning-uningan. Ada di sini yang kita nggak ada dilarang seperti yang kamu katakan. Ada gendang, terus datang setan memanggil ini mana? Berarti dia yang kesetanan itu yang nggak apa, dia memuji Tuhan. Kalau memang dia memang memuji Tuhan, dia tidak akan kesetanan. Loh, kenapa dicek kamu di sendiri yang seperti, mungkin kau kenal seperti itu, makanya pindah sama kau. Karena saya Kristen, aku Eporus Gereja King of King, aku Eporusnya. Mana ada? Kok mana ada? Mana ada? Emang nggak ada melarang. Eporus itu pun tidak melarang adat. Oh, jangan salah. Eporus terbaru HKBP siapa tuh ya? Dikatakan begini, dong belapatannya ada tidur bereng. Kamu bilang kamu Eporus. Kamu kalau Eporus bukan Siluga nama Eporus yang baru. Saya bukan Eporus HKBP, saya Eporus Gereja Raja Segala Raja. Tadi kamu bilang Eporus HKBP. Oh bukan, saya Eporus HKBP. Oh bukan Tinambunan ya? Oh bukan, Eporus HKBP Tinambunan, bukan Tambunan. Kalau lu bawa Tambunan, bukan Tinambunan, Tambunan. Tinambunan kok, orang aku kemarin baru dilantik dia tuh. Saya Eporus Gereja, ya. Udah ditelepon opungmu kau ya? Nenek adat. Luga ini bukan kaleng-kaleng. Bisa aja lu. Lu benar kata Luga King of King. Hidup Luga, tendangan penalti. Tidak ada satu apologet Kristen di Indonesia ini yang menolak adat istiadat kecuali Luga Tambunan. Contoh, Elia Miron mendukung adat, Edi Stipir mendukung adat, Bom mendukung adat. Cuma Luga Tambunan yang menolak secara radikal. Menurut Luga Tambunan adalah hamba Tuhan yang benar. Katakan haleluya. Yes. Pak Luga mau Royce. Lanjut penantang baru. Iya kata Ustadz saya sih. Giliran Pak Kale, ayo Pak. Betul. Hidup. Ya silakan. Pak Nimon, Kale. Yuk Pak Kale. Apakah Kale menerima adat atau menolak adat? Silakan dijawab. Semua. Terlibat ini kayaknya nih. Menerima apa nolak? Kan dalam adat itu tidak semuanya jelek kan? Pakai ulos Batak diperkenankan nggak? Kenapa dengan ulos itu? Saya nggak paham kalau soal Batak. Oke. Jadi ulos atau pernak-pernik adat istiadat itu Tuhan Yesus menyuruh kami membarnya karena itu ada unsur penyembahan, bukan unsur sih sebenarnya, nyembah berhala.
Makanya adat istiadat itu semua orang Kristen yang terlibat dengan adat istiadat, kami sudah lihat di neraka mereka dicincang, muncungnya dipecahin. Itu kami udah dapat penglihat, kami udah pernah dibawa ke neraka. Jadi kami sudah melihat orang yang melakukan adat istiadat itu dibakar, dibelah kepalanya, karena itu adalah penyembahan berhala, tapi berselubungkan adat. Nah, dia bersembunyi di balik adat. Adat itu kan bahasanya kan kearifan lokal, ya kan? Tapi sebenarnya itu jahat. Makanya orang yang melakukan adat istiadat itu cenderung hidupnya miskin. Lihat Amerika. Amerika ada adat istiadat nggak menurut kalian? Menurut Bapak di Amerika ada adat nggak? Nah, Orang Eropa. budaya Nggak ada kan? Eropa. Nggak ada kan? Nggak ada adat. Mereka beraktivitas ke gereja udah pulang. Nggak ada pesta-pesta adat di Amerika. Kawin diberkati di gereja, makan-makan. Nah, makanya mereka diberkati Tuhan, orang Amerika itu, orang Eropa. Coba lihat di Indonesia, adat semua. Kenapa orang yang melakukan adat istiadat miskin-miskin? Ya itu, karena kena kutukan. Dikutuk Tuhan sama dikutuk Nyi Blorong. Dua kutukan kena. Tuhan yang kutuk, baru dikutuk lagi sama Lucifer. Makanya orang yang melakukan adat istiadat hidupnya miskin, susah. Jadi kalau ada Kristen yang masih melakukan adat istiadat, ya sorry, ke laut aja dan ke neraka. Silakan Bang Ali. Halo Bang, apa yang mau ditanya Bang? Bang Luga silakan bertanya ke Ali. Apa benar Bang Ali kalau Bang Luga menyatakan bahwa Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan? Roh Kudus itu dia sosok feminim. Terus? Karena kayak gini ya Bang. Ini seorang ibu itu kan dia itu meneduhkan anaknya atau apa ya istilahnya ya. Pokoknya sosok Roh Kudus itu dia ibu bagi anaknya. Bisa nggak seorang ibu? Oke, berarti kalau Roh Kudus itu seorang ibu, berarti dia laki-laki Dalam atau budaya perempuan? Yahudi itu Yudaisme ada roh itu yang namanya roh Kudus itu salah satunya Ya. itu wujudnya. Dia laki-laki apa perempuan? Dia Feminim. laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Enggak, saya tanya Feminim. bentuknya perempuan atau cuma sifatnya aja yang perempuan? Bentuknya juga atau gambarnya? Itu hanya gambaran. Oh, berarti bukan bentuknya. Bentuknya seperti apa Roh Kudus itu? Enggak, dia api. Oh, jadi bukan bentuk perempuan. Bapak itu api, Roh Kudus itu api. Bentuknya seperti apa? Seperti orang atau seperti angin? Api itu supernatural, nggak bisa diteorikan. Oke, cukup. Berarti si Maimonet ini dia tidak memahami betul Roh Kudus. Roh Kudus itu ya perempuan, ya wujudnya wujud perempuan, ya, karena Agak tidak keliru bisa. nih. Bagaimana mungkin bisa seorang menghibur tapi bentuknya api? Siapa yang menghibur kau api? Apakah Ngaco Pak dia Pendeta orang nih. yang bisa menghibur seorang anak? Ya tentu adalah bentuk ibunya. Ya, Harus bentuk ada bentuk ibunya. wajah. Iya, bukan menjadi Tapi- bentuk api. Tuhan bukan manusia, tahu nggak? Tapi gambarnya Tuhan dijadikan buat nyiptain manusia. Iya, tapi bukan manusia. Memang Tuhan bukan manusia, tapi bentuk Tuhan dijadikan buat menjadi gambar manusia. Benar. Nah, jadi bentuk Tuhan seperti apa? Nggak bisa digambarkan. Bodat, orang-orang udah dibilang Tuhan itu laki-laki, dijadikan kopiannya menjadi bahan bentuk manusia. Berarti Salah. Tuhan itu seperti manusia. Salah itu. Kau baca Yeskel pasal 1, ketika Nabi Yeskel melihat penglihatan, di tengah-tengah tahta itu ada seperti rupa-rupa manusia.
Kau baca dong Alkitab itu. Aku melihat di atas tahta itu yang gilang gemilang ada rupa manusia. Itu yang ngomong Nabi Yeskiel. Baca Yeskiel pasal 1. Seperti rupa manusia. Karena memang Tuhan itu bentuknya seperti rupa manusia. Itulah yang dijadikan menjadi bahan cetakan mukanya si Adam dan mukanya si Hawa. Makanya sekolah, udah disuruh sekolah berkali-kali nggak mau, ya begini jadinya. Ini bisa nggak diinterupsi? Aku nggak tahu aturannya gimana. Gunita mau maju, Gunita mau masuk. Naikin ke atas, naikin ke atas. Ya. Bentar dulu. Silakan Gunita. Kanita. Ya. Ya silakan. Mantap kalau jenis kelaminnya. Ini tadi aku dengar ya, bentuk Allah dijadikan manusia. Ya tahu kata si Luga ya. Betul. Ya. Tuhan atau Allah itu kan roh. Dia tidak memiliki bentuk. Nah, jadi ketika Allah itu mana ayatnya, manusia, dalilnya mana? Ketika Tuhan Allah punya bentuk. Allah itu bentuknya. Roh, yang namanya roh memang dari mana manusia bisa lihat roh? Loh, Nabi Yeskiel melihat Tuhan ada seperti rupa manusia. Baca Yeskiel pasal 1. Itu penglihatan. Itu penglihatan. Iya, kalau Allah nggak memberikan, nggak bakalan bisa lihat. Iya, dia udah melihat Tuhan, rupanya seperti rupa manusia. Kenapa disebut? Coba yang di Yeskiel di mana? Yeskiel pasal 1. Ayat? Bentar. Tetap lahir, brother. Seru nih, brother. Makanya baca Alkitab yang benar. Jangan kerjanya cuma nyari duit doang. Yeskiel pasal 1. Ya, ayat berapa? Yeskiel pasal 1 ayat 26. Coba baca. Ya 26, bacain. Atau saya baca? Saya bacain ya. Kali ikut baca kali. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka itu ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada kelihatan seperti rupa manusia. Jelas. Ya, itu merupakan kelihatan supernatural. Nggak semua manusia itu bisa lihat. Kalau Allah izinkan ya bisa lihat gitu, dan itu anak TK juga bisa ngomong kayak begitu. Anak TK juga tahu omongan kayak gitu. Luga, kenapa kamu ngotot bahwa ibunya Yesus adalah Roh Kudus? Oke, saya kasih tahu alasannya kenapa. Ini adalah strategi iblis untuk mempersulit ketika orang ingin memperkenalkan siapa Yesus kepada orang Islam maupun kepada umat beragama lain. Ini sengaja didesain oleh iblis melalui Tertullianus, si anjing itu. Jadi dibikin, memang mirip-mirip, makanya ini palsu sebenarnya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa dikasih tahu predikatnya dia adalah Bapa. Kepada Firman dikasih tahu predikatnya dia adalah Anak. Tapi kepada Roh Kudus dia sengaja nggak kasih tahu kalau dia adalah ibu. Kan anjing. Si babi itu, nah inilah strategi. Kalau ngomong jangan pakai maki-makian lu. Oke. Inilah strategi iblis. Ya, memang Tuhan ngerti, bukan berarti Tuhan menjadi menolak orang Kristen. Tapi untuk penuaian besar di akhir zaman, Tuhan harus bongkar. Karena kenapa? Akan sangat sulit menginjili orang memakai Roh Kudus adalah rohnya Yesus kepada kita menceritakan kepada orang Islam. Nanti ditanya siapa mamanya Yesus, kita bilang nggak ada, dibilangnya kita gila, ya kan? Bapaknya ada, anaknya ada, mamanya nggak ada, pasti gila, ya kan? Menghalang-halangi penginjilan. Yang kedua,
membuat kita tidak mengenal sosok yang Roh Kudus. Yang sering ya dilontarkan oleh orang-orang pendukung Edis, bahwa pendeta-pendeta yang mengkoreksi, yang mengatakan Edis salah, Edis sesat, itu adalah pendeta-pendeta yang iri dengan Edis. Wih, tolong dikoreksi dan dipikir dulu Pendeta Gilbert, jangan sampai nama Anda jadi buruk. Sebab menurut saya Bang Edis sangat memberi edukasi dan pembelajaran yang baik. Saya jujur mendingan pilih Edis daripada Gilbert dari Ojo Dude. Fergian Sanggula, Edis TV memang bukan pendeta, tapi beliau Edis TV mampu membuat pencerahan dan kebenaran buat umat di seluruh dunia. Jadi stop jadi pahlawan. Ingat, jangan menghakimi. Pendeta Gilbert, apakah butuh penyelamatan diri di dunia? Anda ingin mendapat pujian? Wih. Jadi, aduh, panjang ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat, ini ribuan bahkan mungkin puluhan ribu komentar-komentar yang ada di medsos yang bisa dibilang 99,9% mendukung Edis dibandingkan Gilbert Lumondong sekalipun. Bahkan sama seperti nenek tadi, yang notabene dia adalah jemaat dari Pendeta Gilbert, tapi tetap lebih mendukung Edis. Jadi ini fakta ya teman-teman ya. Kalau ada pendeta Kristen yang berani melawan Edis, siap-siaplah pendeta tersebut akan hancur pelayanannya. Akan hancur. Mau pendeta siapapun itu, mau nama sebesar Gilbert, Stephen Tong, Philip Mantova, Andi Simon, Erastus Sabdono, siapapun pendeta Kristen yang melawan Edis akan hancur pelayanannya. Kenapa seperti itu? Karena bagi orang Kristen Indonesia, Edis adalah Tuhannya. Edis adalah Rabnya. Dan itu sudah diakui oleh para polikardus-polikardus yang ada di medsos. Ini cukup mengejutkan teman-teman. Cukup mengejutkan. Saya sekali lagi ingatkan ya, inilah perbedaan kita dengan mereka. Mau seberapa terkenal Bang Zuma, Kodondi, even Dr. Zakir Naik sekalipun, tetapi nama-nama ini tidak akan pernah bisa mengalahkan yang namanya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat dalam berceramah. Kalian bisa lihat, sebanyak apapun pendukung Dr. Zakir Naik, yang nonton Dr. Zakir Naik dibandingkan dengan yang nonton Ustadz Adi Hidayat. Coba lihat. Kenapa seperti itu? Karena bagi pihak Muslim yang paling penting itu adalah pengajaran Islam. Kan gitu. Paling penting itu. Kita tuh nggak peduli sebenarnya dengan agama lain. Tetapi sekali lagi, yang sebelah ini suka nyinggung. Yang sebelah ini suka reseh. Suka sekali memaksakan saudara-saudara kita untuk pindah keyakinan. Mau nggak mau, mulailah ada yang mempelajari. Tapi sekali lagi itu hanya selingan. Prioritas utama umat muslim ya, prioritas utama kita belajar Islam. Baru yang kedua perbandingan agama. Jadi perbandingan agama itu cuma selingan. Beda dengan sebelah. Ya, beda dengan sebelah teman-teman. Kalau yang sebelah utamanya itu bukan dengar Kristen. Utamanya itu dengar hujatan kepada Islam. Itulah kenapa yang namanya Edis itu bisa mengalahkan pendeta. Ngalahin pendeta. Pendeta mana yang jumlah pendukungnya ngalahin Edis? Coba saya tanya. Nggak ada satupun. Ya, nggak ada satupun. Silakan sebut satu nama pendeta yang bisa ngalahin Edis dalam hal dukungan ya. Sekali lagi, dalam hal dukungan. Nggak ada. Kenapa? Sama seperti yang dibilang Wak Labu. Ini Wak Labu yang ngomong ya. Kalau orang Kristen bahas Kristen, nggak laku. Nggak laku orang Kristen, pendeta, evangelis, kalau bahas Kristen, nggak akan laku. Kalau bahas Islam, baru laku. Itu diakui sendiri oleh Wak Labu, Rudy Yohanes. Ya, Rudy Yohanes sendiri mengakui, harus bahas Islam, baru rame yang nonton, baru laku. Ini yang teman-teman harus lihat. Terus nenek tadi yang paling lucu ya,
Dia bilang jangan singgung Edis, jangan ganggu pelayanan Edis. Karena apa? Menurut nenek tersebut, apa yang dilakukan oleh Edis ini adalah upaya membuat kedamaian. Waduh, ini saya agak bingung nih. Gimana ceritanya Edis itu dianggap sebagai pejuang perdamaian toleransi. Pejuang perdamaian toleransi. Ini pikiran yang benar-benar kacau sekali dari orang Kristen, teman-teman. Ya, kacau sekali, teman-teman. Kalau seperti ini terus, maka ya, yakinlah Indonesia benar-benar darurat toleransi. Kalian bisa bayangkan yang ada di otak orang-orang Kristen sekarang, bahwa Edis adalah pahlawan toleransi, bahwa yang disampaikan Edis adalah kebenaran. Bagaimana mungkin orang Kristen yang nggak ngerti Islam bisa menilai Edis itu benar? Ini ibaratnya anak TK sedang mencoba menjadi juri, ya, sedang mencoba menilai anak SMA punya hasil ujian. Coba saya tanya, dari mana orang Kristen bisa tahu yang disampaikan Edis itu benar atau hoaks? Sedangkan kalian sendiri nggak pernah belajar tentang Islam. Kan nggak nyambung gitu. Ya, ini orang awam lagi coba menilai mana mekanik yang jago. Oh, mekanik ini hebat karena dia jago bacot. Ya, Edis ini mekanik yang hebat karena dia jago menjelaskan. Oh, mesin ini begini. Oh, tipe motor itu begini. Tipe mesin mobil ini. Ya, apa ini, teman-teman? Itulah saya bilang, kalau ini diteruskan, hancur negara kita, teman-teman. Kalau ini diteruskan. Saya ngerti posisi kalian, karena kalian dendam. Kalian benci dengan Islam. Ya, saya ngerti perasaan itu. Tapi cobalah ya, mengutamakan kepentingan yang jauh lebih besar. Kita lihat umat muslim juga banyak yang kesal, yang geram dengan kalian. Tetapi umat muslim melihat bahwa apapun ceritanya, keutuhan negara Indonesia itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Untuk itu ya sudah, yuk sama-sama kita bereskan. Sama-sama kita bereskan. Kita jauh lebih mementingkan yang namanya negara kita. Kalau kita memang sayang negara kita, mari sama-sama kita menahan diri, sama-sama kita katakan tidak untuk orang-orang yang terus membahas keyakinan orang lain. Kan begitu. Mari sama-sama kita stop ini semua. Dengan cara apa? Mari kalian dorong orang-orang yang muncul di medsos-medsos ini untuk sama-sama hapus akun. Dari dulu saya ajak itu, ya. Sampai detik ini pun tawaran saya masih berlaku. Mari hapus akun. Mau itu TikTok kah, mau itu YouTube kah, atau apapun. Ya. Kami nggak pernah ada masalah dengan kalian. Nggak ada, teman-teman. Yang kami kesal, ya, yang kami sayangkan hanyalah sikap-sikap orang-orang seperti Edis. Itu yang kami nggak mau. Jadi sekali lagi, saya yakin ajaran Kristen bukan ajaran yang jahat, bukan ajaran yang membenci orang lain, tetapi ini oknumnya. Sekali lagi ya, ini oknumnya. Walaupun ada sebagian orang bilang, enggak, kalau ada yang baik itu malah oknum. Enggak. Saya percaya agama Kristen tidak mengajarkan kejahatan. Ya, walaupun di ayatnya tuh ada ayat-ayat seperti itu, tapi itu kan perumpamaan, kan gitu. Ada ayat yang menyatakan bahwa saya datang, jangan kalian kira membawa damai, saya membawa pedang, kan gitu. Kalau tidak membenci bapak, mama, istri, tidak bisa jadi pengikutnya. Oh, itu cuman ayat apa ya, perumpamaan, teman-teman. Saya yakin itu cuman perumpamaan. Seperti itu, teman-teman. Jadi mari sama-sama kita menahan diri, ya, sama-sama kita katakan tidak buat para Polikardus yang terus memecah belah umat, karena mereka lah yang harusnya kita lawan. Jadi dari sini kalian bisa lihat ya, bagaimana Edis sudah membuat orang-orang Kristen Indonesia ini menjadi laskar Polikardus. Jadi saya selalu bilang gitu, tahapannya tuh orang Kristen itu sebenarnya nggak jahat, tapi begitu mereka menjadi pengikut Edis,
ya menjadi penyembah Edis, otomatis mereka menjadi Laskar Polycarpus yang brutal, yang sadis, yang suka membenci orang lain, membenci agama Islam. Untuk itu mari kita sadarkan teman-teman kita, jangan sampai mereka menjadi Laskar Polycarpus. Itu aja sih yang mau saya sampaikan di kesempatan kali ini. Makasih nih buat teman-teman semua, dan buat nenek ini semoga Anda sempat bertobat, apalagi di usia Anda yang ya kita bilang kan manusia suatu saat akan menghadapi yang namanya kematian. Ya, jangan hanya gara-gara kebencian, hanya gara-gara baperan Anda menjadi membabi buta, Anda dibutakan oleh kebencian Anda. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Oke, kita lanjut di TikTok. Buat si Ferry Sawa, silakan naik. Edis menyampaikan kebenaran gigi kamu. Siapa lagi nih? Oke, selamat. Maju terus, TV ya, maju terus untuk menghujat. Ini Ferry Sawa, si manusia ngeyel. Tapi aku agak lucu ya. Kenapa orang Advent itu banyak yang ngeyel kalau di TikTok ini? Kita tadi ambil satu. Oke, kalau menurut saya itu Edis itu nggak menghujat, bro. Dia menyampaikan kebenaran. Tetapi kenapa kamu apa dengan Edis? Coba kamu tunjukkan kira-kira apa yang dia sampaikan tidak benar. Ya, yang dia sampaikan tidak benar, contoh mengatakan umat Islam menuhankan Nabi Muhammad, umat Islam menyembah batu. Sejak kapan umat Islam menyembah batu? Memang itu fakta. Kan gitu kan? Kalian itu standarnya seperti ini. Kalian tuh standarnya seperti ini. Begitu kita bilang itu hujatan, oh itu fakta. Ustadzmu sendiri mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Rob. Iya, tapi kita nggak perlu mengatakan. Ustadzmu yang mengatakan Muhammad itu adalah Rob. Semua kita rob. Ya. Saya rob dari pembantu saya. Jadi kamu sendiri yang tidak paham mungkin. Ya, Bang. Itulah saya bilang kalian ini lucu. Itulah kalau kita gunakan standar kita nggak akan ketemu. Mari kita gunakan standar para pakar. Contoh, ya, misalnya Edis ditetapkan sebagai penista agama yang tetapkan dari pihak kepolisian. Kita salah nggak? Enggak, Bang. Yang ngomong bukan kami, sekali lagi ya, yang ngomong bukan kami, di mana penegak hukum itu menghadirkan saksi-saksi ahli, sekali lagi, mereka saksi ahli yang memang pakar di bidangnya. Ya, jadi jangan bilang, oh itu kan suka-suka kalian. Kalau pakai suka-suka kita sampai kiamat akan berantem. Sampai kiamat kita akan berantem. Ya, bukankah orang Kristen juga percaya kepada penegak hukum? Ya udah silakan gitu. Ya, kalau Edis kita udah tahu lah kualitasnya. Tapi ya kalau kalian mau bela, ya silakan. Karena menurut kalian kan Edis itu adalah jagoan nomor 1. Oke? Saya tidak membela Edis dan juga saya tidak pernah menjagokan dia. Tapi saya perhatikan apa yang dia kutip itu benar. Ya, kalau orang Islam mengatakan kebenaran, menyinggung ajaran Kristen dikatakan dakwah. Tapi kalau Edis mengatakan ajaran Islam itu apa? Itu memfitnah. Itulah kalian kalau Suma dengan kawan-kawan ya membelokkan Alkitab itu apa? Dakwah. Itulah kalian bermuka dua. Apa yang kalian bermuka tadi dua? Kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda Mila. Jadi kamu tadi tanya sama aku apa hujatan Edis, saya sudah sampaikan. Tapi kamu nggak terima nggak apa-apa. Sekarang saya tanya apa? Ustadz saja mengaku bahwa aku nanya dulu, kalau gitu apa yang sudah dihujat sama Bang Zuma? Tadi kamu sibuk menyinggung nama Bang Zuma. Berarti Anda tidak dengar Bang Zuma dan siapa itu yang Batak itu, yang wanita itu? Siapa itu? Apa itu? Wanita Batak itu? Siapa yang nggak dengar? Dia juga menghina. Kamu anggap dia itu dakwah ya? Jadi kalau Islam saya luruskan boleh nggak nih? Benar, dikatakan dakwah. Nggak bisa. Muslim, dia memang udah bengkok. Dia dari lahir udah bengkok, jadi nggak bisa diluruskan. Yang bisa diluruskan itu kalau yang bisa diluruskan itu kalau aslinya lurus. Terus tunggu dulu, Bunda Mila lagi ngomong. Jadi yang bisa diluruskan itu kalau dia aslinya lurus, terus jadi bengkok. Nah, itu bisa diluruskan, Bun. Tapi kalau bawaan lahirnya udah bengkok, gimana cara diluruskan? Pengikut masih mau dengar nggak? Mau dengar penjelasan saya nggak? Silakan. Oke. Bang, izin Bang ya. Silakan Bunda. Saya ngikut TikTok ini mungkin
hampir setahun, 8 bulan lah, lebih kurang. Jadi banyak karakter yang saya pelajarin, baik di pihak Kristen maupun di pihak Islam. Nah, kan kalian, Anda tadi menyebut nama Edis. Anda tahu status dia buronan sekarang kan? Tahu Kata nggak siapa status dia buronan? Kata siapa dia buronan? Kata kamu ya? Terus dia lari ke Amerika mau ngapain? Ya, dia lari ke Amerika karena apa? Ya, supaya dia dengan leluasa menyampaikan kebenaran. Siapa bilang? Siapa Dia bilang? dengar, bilang? saya di Amerika, dengar saya di Amerika. Baru 3 hari yang lalu ketemu pendeta-pendeta di sini. Kau pikir hubungan kami Islam dan Kristen di Amerika ini sama dengan di Indonesia? Enggak sama sekali begitu. Ya, betul. Jadi orang Karena Kristen di sini pun dengar saya, tunggu dulu. Orang Kristen di sini pun tidak akan pernah terlibat dengan namanya buronan, baik Saifuddin maupun Edis dan yang lainnya, ada 5 orang. Itu mereka akan sama-sama dengan kami ngangkut dia kalau bisa nanti dibawa pulang. Itu kejadiannya. Karena apa? Seorang buronan berarti pasti berbuat salah, makanya dia kabur. Kalau dia benar seperti pendeta-pendeta yang lain, banyak kan pendeta di Indonesia, nggak ada yang setuju sama dia karena dia memang nggak benar. Makanya dia kabur. Itu dari Itu pihak dicari Anda. bukan sama Itu orang dari pihak Islam Anda aja, dia mengatakan dicari sama orang demikian. Kristen juga. Ya, itu dari pihak Anda, belum tentu dari pihak yang lain-lain. Anda Terserah, saya kan Ya. nggak peduli. Anda tuh siapa? Anda tuh siapa? Masalahnya Anda orang pendeta. ya, pemuda retreat saya saja tanya, Anda di tuh apa siapa? di Sukabumi itu dia apa Perkenalkan diri dulu. dibiarkan? Perkenalkan diri. Apakah Anda itu tuh siapa? ajaran siapa? Tunggu dulu, saya tanya diri Anda dulu. Anda tuh siapa? Kira-kira bermanfaat nggak? Saya dengerin omongan Anda itu bermanfaat nggak? Atau Anda tuh hama-hama seperti yang lain? Kalau Iya. saya ngomong sama Dia pendeta, sawah. itu nyambung. Dia ular sawah. Itu dia. Kalau saya ngomong sama Tapi- pendeta, itu nyambung. Pendeta siapa dulu? Kamu ngomong pendeta siapa? Saya mau tanya. Semua. Mau Esra Semua. Soru, mau siapa tuh? Ini juga sudah tidak yang benar tadi pagi? kalau bilang semua. Ya, 70% lah, Kamu jangan nggak bilang benar. semua. 70% Kalau semua yang pendeta waras. itu aja itu sudah takia itu. Kalau bilang oh semua pendeta di Amerika saya sudah Ya, ngomongin. udah. Dan Kalau yang di jangan Amerika bilang, nggak usah kau jadi ikutin. situ, Saya orang Amerika, nggak perlu kau lihat-lihat. Udah. Jadi Anda Yang jelas jangan- itu buronan. Baik jangan buronan. apa ya, Dengar jangan takialah. saya ya. Apalagi yang namanya Saifuddin, anak istrinya aja pergi meninggalkan dia. Itu artinya manusia bejat seperti itu. Anak istri yang dia kawinnya secara Kristen pergi meninggalkan dia pulang ke Indonesia. Karena itu manusia nggak benar, bejat. Kalau Ya, sudah ngaca sampai dulu keluarga lah. aja meninggalkan. jangan Anda juga memang Anda sudah suci. Memangnya Anda sudah suci. Iya, Ya, iya, makanya kan jangan. orang Islam ini jaminan Memangnya surga. Anda sudah suci. Jaminan surga. Ngomong pakai apa? Udahlah. Pakai kaca dulu. Kita Jangan ini nggak Bang, ngaca, langsung ngomong. kita ini buang waktu ngeladen yang begini. Yang pendeta aja nggak begini. Ini sampah-sampahnya orang Kristen yang nggak penting. Ya, karena kan Anda kan membela yang juga yang apa yang kalau Apa, Islam bela apa? menyatakan Islam itu ajaran-ajaran agama yang kebenaran. menyesatkan juga, Karena Anda bela. orang punya akal lah, makanya jadi Islam. Ya kalau orang kafir punya mana akal, nggak ada? mungkin minum kencing unta, Bu. Iya nggak Kalau apa-apa orang minum punya kencing akal, unta daripada nggak kau. mungkin minum bunuh kencing. Kasih kencing Tuhan nggak mau minum. Kalau orang berakal nggak mungkin batu benda mati dijadikan ilah penghapus dosa. Alah, sudahlah. Oh, Ya, kabur jadi juga. teman-teman bisa lihat ya, nggak aku cuman malas kayak gini. Ferry Sawani Iya, dari benar. dulu kebencian aja yang dikedepankan. Aku kadang-kadang gini. Kita tuh Siapa kadang-kadang sih dia, Bang? orang ngeyel dari zaman dulu sih. Oh. Jadi aku kasih tahu ya teman-teman, contoh nih, Sarah Ibun ya, tadi dibilang juga sama Bunda Mila, dia saja meninggalkan suaminya. Ya benar gitu. Iya. Bahkan saya Iya, pernah anak istrinya loh. Jadi gini, saya cerita sedikit ya. Ini kan sebenarnya udah lama nih kejadian. Jadi paspor anak istrinya itu ditahan sama si Saifuddin ini. Ditahan, jadi anak istrinya nggak bisa kemana-mana. Sampai minta swaka loh ke KJRI kita. Iya. Jadi aku supaya dia bisa pulang ke Indonesia. Tuh. Bun, aku kasih Coba. tahu. Kalau bicara Sarah Ayu, aku dekat sekali sama dia. Ini ya. Nah, ini Sarah Ayu. Nih, sampai kemarin kita juga masih chattingan. Nih ya.
Jadi Ibu Najah tuh udah beberapa kali kesaksian di tempatku, bagaimana bejatnya suaminya, bagaimana suami ini ya, ini Ibu. Nih. Iya, itu dia. Itu dia kan benar berarti cerita ini kan? Ya, aku kasih nampak bagaimana nih, tunggu aku lagi cari akun YouTubeku yang waktu kesaksian sama dia ya, bagaimana Sarah Ayu menceritakan dia sudah capek lah nasihati suaminya agar jangan mau mendengarkan omongan dari donatur Kristen ini, karena memang donatur Kristen ini mencelakai kalau dibilang. Mencelakai, suruh orang hujat, begitu orang kena masalah mereka yang kabur, mereka cuman ngasih duit ala kadarnya gitu kan. Dan kalau kita bicara Edis, sekali lagi kita udah lihat dampak dari Edis ini, bagaimana rusaknya toleransi di negara kita. Dia enak di luar negeri. Sekali lagi teman-teman Kristen, coba kalian renungkan. Edis di luar negeri, hidup enak. Kita ribut di negara kita nih. Kalau sempat perang agama, yang rugi siapa? Ya kita yang di Indonesia. Dia enak-enak di luar, kita yang babak belur di sini. Menang kalah jadi arang, ya sama Abu. Jangan ini ya, saya ingatkan, walaupun kami Muslim mayoritas, saya nggak pernah juga menyetujui kalau ribut. Kenapa? Nggak ada gunanya. Tetap akan ada yang jadi pihak yang dikorbankan. Jadi korban. Iya, Islam menang sekalipun karena dia mayoritas, dia tetap akan jadi arang. Untuk apa kita ribut? Betul. Ya enak sih di luar. Setuju. Saya setuju itu. Jadi dia ini kan istilahnya tuh the most wanted person right now ya. Iya. Jadi kita tunggu tanggal mainnya. Tapi katanya kemarin mau spill itu dong, DM dong, WA aja WA. Aku nggak tahu yang udah. Masa nggak tahu orang kita satu grup kok, gimana sih? Oh ada ya, oh iya yang di satu itu ya, lupa aku. Nggak pernah baca grup itu aku. Itu paling ulasan-ulasan doang. Nggak inilah. Iya. Jadi Iwan Villa, kalau memang pengen tahu kejadian yang sebenarnya di Amerika ini, Edis sama Saipudin ini tidak diterima sebagian pendeta atau gereja di sini. Nah ini makanya agak kesulitan mencarinya karena dia diterima sama pendeta. Kan saya banyak, saya di sini nih bergaul sama siapa aja. Oke. Jadi status agama atau apapun. Ini dulu ada tamu nih, Bang. Ya, mungkin dari Bang saya nggak lama-lama nih, saya cuma tadi karena sebel aja lihat dia. Saya turun lagi nih, jam 1:30 nih sekarang di sini. Siap Bun, lanjut tidur Bun. Ya. Ya, thank you ya. Yuk. Makasih. Jadi Assalamualaikum, bye. Waalaikumsalam. Kalian kalau lihat ya kasus di Sukabumi, ya kasus dimanapun lah. Misalnya ada umat Muslim yang mulai marah, ya istilahnya sumbu pendek lah kalau kalian sebutkan gitu kan. Banyak umat Muslim yang jadi sumbu pendek. Ini semua ya gara-gara siapa? Ini semua ya gara-gara orang seperti Edis gitu. Kita juga tidak membenarkan apa yang terjadi itu. Tapi mau gimana? Tetap akan ada umat Muslim yang sumbu pendek. Jadi solusinya apa? Solusinya ini harus dibereskan. Sumbernya dulu dibereskan gitu. Sumbernya itu siapa? Ya Polikarpus yang ada di medsos ini. Coba Edis nggak ada, damai kita. Kita lihat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ya. Kok Edis disalahkan? Bukannya lain, tapi memang penyebabnya itu. Itu kalian tahu nggak? Kami nanya kepada umat Muslim ya, kenapa kalian begitu sensitif dengan orang Kristen? Ya karena kita lihat di medsos, bagaimana hujatan mereka, bagaimana tidak toleransinya mereka. Kan kepancing jadinya orang gitu. Ya, kepancing jadinya. Untuk itu, marilah kita sama-sama jaga kondusifnya negara kita ini. Mau diskusi akademis. Bukan kerjanya hujat sana hujat sini, biarkan penonton yang menilai. Saya dari dulu teman-teman, itu di dunia debat udah lama. Zaman dulu nggak seperti ini. Kita tuh keras dulu sama Aderion, bahkan Aderion pernah ngancam mau bunuh gitu. Ya, tapi kita diskusi ya pakai data aja, selesai diskusi selesai gitu. Kita masih bisa ngobrol tentang ayam panggang, ikan bakar gitu. Ya, kenapa? Karena kita cuma nampilkan data, penonton yang menilai. Ada orang merasa bahwa, wah, saya lebih cocok Islam lah, lebih masuk di akal saya, silakan jadi mualaf. Ada juga yang merasa, lebih enak di Kristen lah, Tuhannya bisa datang gitu kan.
Tuhannya bisa muncul, Tuhannya ada bentuk. Saya mau yang seperti itu, pindah dia, murtad dia. Ya udah, nggak apa-apa kok gitu. Kan masing-masing orang, betul nggak? Kalau ada orang dia merasa, oh doa saya kalau di Islam nggak dijawab-jawab gitu. Saya pingin kaya, nggak kaya-kaya. Saya doa Kristen baru bisa kaya. Ya silakan, nggak ada masalah kok. Ya. Tapi tolong toleransi dijaga, bukan dengan cara menghujat keyakinan orang lain. Ini kan nggak benar kalau kita lihat sekarang. Ya. Terus ini dia nih, para pendukung Edis. Bahkan dimaki loh. Kalau pendeta berani mengkoreksi Edis dimaki-maki. Betul nggak? Halo Bang. Ya silakan Bang Rama. Ada yang mau disampaikan? Ya. Selamat sore Bang. Selamat sore, selamat sore. Kristen Bang? Kristen. Ya silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Iya Bang. Kalau saya sendiri gimana ya? Karena gini Bang, si Edis ini kan dia itu mulai karena ada penyebabnya Bang. Jadi kita nggak bisa salahkan Edis aja. Kalau abang bicara Edis berarti harus bicara Yusuf PI, Ustadz Somad, kemudian Zakir Naik yang datang ke Indonesia. Kan ini kan awalnya semua dari Dr. Zakir Naik yang datang ke Indonesia. Oke, Zakir Naik datang ke Indonesia kapan Bang? Kalau abang Nama-nama nggak, Dr. Zakir Naik pertama nama ke Indonesia kapan? di bawah. Hah? Jadi si Edis itu kan ada penyebabnya. Oke, aku tanya. Sehingga Abang- timbullah Bang si Rama Edis. pernah dengar nggak Edis bilang dia pakar Quran udah berapa lama? Ya 13 tahun katanya. Oke, 13 tahun. Artinya sejak tahun berapa Bang? Ya 2000-an lah. 2012 lah. Kalau 2025 kurang 13 tahun, 2012. Cocok? Ya. Oke. Abang tadi tuduh Zakir Naik. Zakir Naik pertama kali ke Indonesia 2017, Bang. Artinya Edis sudah membahas Islam jauh sebelum Zakir Naik dong. Logika aja. Betul nggak? Iya. Betul kan? Ya, jadi gini Bang, sekarang kita nggak perlu ini lagi. Tadi bilang gara-gara Yang penting Zakir gini, Naik, Bang. sekarang bilang nggak perlu Bang. Gimana jadinya nih Bang? Kalau mau Edis, mau apa Edisnya yang dibahas nggak boleh karena banyak juga dari Bang, saya teman-teman lebih kita di memilih Kota Bang. membahas oknum daripada agama Kristen. Saya di sini bukan lagi mau buka-bukaan Kristen tuh begini-begini, walaupun saya tahu. Tapi saya merasa bahwa itu hak kalian. Kalian mau nyembah botol kecap hari ini pun itu urusan kalian. Saya nggak akan bilang oh botol kecap tuh salah. Enggak Bang. Itulah saya hadir. Saya nggak pernah mau bahas agama orang. Yang saya hajar tuh oknum-oknum yang merusak negara saya. Karena saya anggap Iya, apa yang dilakukan Edis tuh merusak. Itulah saya hajar orangnya Bang. Saya kenal Edis tuh udah lama. Silakan tanya ke Edis siapa yang nolongin dia waktu di Singapura. Justru itu Bang, bukan Edis saja yang dibasmi, harus semua dibasmi Bang. Oke, nggak ada Menurut masalah. saya, biar Menurut adil. abang siapa? Silakan sebutkan alasannya. Ya alasannya Saya karena udah semua sebut kan nama saling orang. menghujat. Alasannya apa? Ya karena mereka juga kan ungkit-ungkit bicarain agama Kristen gitu. Siapa Bang? Siapa? Banyak Mereka Bang, ini siapa? kamu macam nggak tahu aja. Lah, Di Bang, kita tuh Komar-Komar kalau ini banyak nuduh orang sekali. tuh harus spesifik dong Bang. Karena ini kan jatuhnya jadi fitnah kalau nggak jelas. Ya kalau di room ini masa kita mau tunjukin bukti, nggak bisa dong. Loh, kenapa nggak bisa Bang? Kenapa nggak bisa? Aja. Nah, ya udah nanti aja Udah, ya. Bang, yang silakan. intinya bahwa nanti jangan Edis saja, tapi semua harus di ini. gugat. Iya Pak Bukan Edis Bom saja, ya. Bom, Terima kasih. ya Lidara, ya Eliamion. Nora, Suma, Ucup PI, semua juga harus di ini loh. Ya terserah, itu kan versinya kalian. Tapi buktikan gitu. Kalau saya Iya. kan udah kasih nampak tuh. Kalau dari versinya kita gitu, tapi dari versinya kamu pasti kita juga gitu. Oke, kalau gitu sama-sama Sama mau aja. nggak Bang?
Kalau nggak sama-sama mau nggak? Saya dari dulu menunggu orang kalau Kristen. Kalau saya sama-sama lah, harus seimbang. Iya betul, Jangan sama-sama. cuma satu Saya aja. waktu itu udah pernah ngajak dari zaman Wak Labu, Pak Bom Bom, ya sama-sama hapus akun yuk. Mereka bilang apa? Oh janganlah, saya cari makan di situ, dia bilang. Nah, gimana tuh Pak? Nggak mungkin lah. Lah, memang kayak gitu kok. Kita nggak jadi saksi. Kita nggak saksi di situ waktu Anda bilang. Oke, nggak jadi saksi. Silakan Abang nanya kepada orang-orang Kristen yang lain. Tadi Abang udah menuduh aja. Ini aja, Abang undang mereka semua di room ini. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja Bang, Ya, undang salam mereka kenal. semua di room ini Bang. Sebenarnya saya juga ikut gerah loh dengan Edis itu sungguh. Apalagi kalau mereka itu membawakan itu sama pakai atribut Muslim. Itu sampai saya habis sholat subuh nangis itu Bang. Beneran. Oke. Terlalu begitu loh. Ya.